Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Raden Kajoran juga dikenal sebagai Panembahan Rama. Wafat pada tanggal 14 September tahun 1679 Masehi. Adalah seorang ningrat Jawa Muslim dan salah satu pimpinan utama pemberontakan Trunojoyo melawan Kesultanan Mataram. Dia memimpin pasukan pemberontak yang menyerbu dan menjarah Pleret, ibu kota Mataram pada bulan Juni tahun 1677 Masehi. Pada bulan September tahun 1679, pasukannya dikalahkan oleh gabungan pasukan Belanda, Jawa, dan Bugis, pimpinan Sindureja dan Jan Albert Schot dalam pertempuran di Mlambang dekat Pajang. Kajoran menyerah namun dieksekusi atas perintah Schot. Kajoran adalah sebuah pemukiman di selatan Klaten sekarang, Jawa Tengah. Raden adalah gelar golongan ningrat Jawa dan gelar Raden Kajoran menunjukkan statusnya sebagai kepala dari keluarga yang berkuasa di sana. Menurut tradisi Jawa, Sayyid Kalkum, buyut Raden Kajoran, adalah orang pertama dari keluarganya yang bermukim di Kajoran. Kalkum adalah adik dari seorang wali yang dikenal sebagai Sunan Bayat, salah satu orang pertama memperkenalkan Islam di pedalaman Jawa Tengah. Kalkum memperoleh kekuasaan atas wilayah yang luas di Kajoran pada awal abad ke-16. Beberapa anggota keluarga Kajoran lalu menikah dengan keluarga Kerajaan Pajang dan Mataram. Pada masa Raden Kajoran, keluarga ini telah menjadi keluarga yang kuat dan berpengaruh di Mataram. Karena statusnya sebagai pemuka agama Islam, mereka dan ikatan pernikahan dengan kerabat kerajaan. Pada masa kekuasaan Raja Amangkurat I, terjadi eksekusi banyak bangsawan yang ia curigai melakukan makar, termasuk seluruh keluarga Pangeran Pekik atau anggota dinasti yang sebelumnya berkuasa di Surabaya pada tahun 1659 dan banyak bangsawan keraton lainnya selama tahun 1660-an. Kebrutalan ini menimbulkan kekhawatiran bagi Raden Kajoran yang mulai bersimpati dengan para musuh raja. Ketika Trunajaya, seorang ningrat Madura yang terpaksa tinggal di keraton setelah pencaplokan negerinya, melarikan diri dari keraton. Raden Kajoran menerima Trunajaya di Kajoran sebagai pengikutnya dan mengizinkan dia menikah dengan salah satu putrinya. Dia juga mendorong persahabatan antara Trunajaya dan putra mahkota Mataram, yaitu Pangeran Adipati Anom, kelak menjadi Amangkurat II, yang juga memiliki dendam terhadap ayahnya sang raja. Pemberontakan Trunajaya mulai pada tahun 1674 ketika pasukan Trunajaya melakukan penyerangan terhadap kota-kota di bawah kekuasaan Mataram. Kajoran bergabung dalam pemberontakan sejak setidaknya tahun 1676 setelah kemenangan Trunajaya di Gegodok
bulan Oktober. Pengetahuannya mengenai urusan internal Mataram serta reputasinya sebagai seorang pemimpin agama memberikan dukungan bagi Trunajaya dan Panglima Perang Maduranya yang relatif asing di Jawa Tengah. Dia bergabung dengan pasukan pemberontak bergerak menuju ibu kota Mataram, dipimpin oleh para kapten Trunajaya di Taji, sebelah timur ibu kota. Pasukan ini menyerang ibu kota kabupaten atau kabupaten di Mataram pada bulan Januari atau Februari tahun 1677, namun dipukul mundur oleh pasukan kerajaan yang dipimpin oleh para pangeran. Pasukan yang kalah ini mundur ke Surabaya, di mana Raden Kajoran bergabung dengan menantunya Trunajaya. Kemudian pasukan Mataram membakar wilayah Kajoran. Bulan April tahun 1677, Kajoran mulai serangan yang lain terhadap Mataram. Pasukannya menyerbu dan menjarah ibu kota Pleret sekitar tanggal 28 Juni tahun 1677 Masehi. Ada rumor bahwa bagian barat wilayah Trunajaya, kira-kira Jawa Tengah kini, akan menjadi kerajaan yang diperintah oleh Kajoran, tetapi dia lebih suka mengambil posisi sebagai seorang pemimpin agama daripada seorang raja. Juga meskipun ada ulasan pembagian kekuasaan, Trunajaya mengambil semua harta kekayaan yang direbut dari Pleret untuk dirinya sendiri tanpa membagi dengan Kajoran. Para pemberontak kemudian menarik diri dari ibu kota yang telah runtuh saat itu dan Raden Kajoran pindah ke Totombo, daerah perbukitan di selatan ibu kota Trunajaya di Kediri, Jawa Timur atas permintaan Trunajaya. Langkah ini beserta tidak adanya pewaris Kajoran menyebabkan berkurangnya wibawa Raden Kajoran dan kesetiaan para pengikutnya. Namun, para pengikutnya masih aktif di Jawa Tengah, termasuk wilayah-wilayah pesisir, misalnya Jepara dan pedalaman di Bajang yang berbatasan dengan wilayah keraton. Mereka menyusun serangan besar di pantai utara, juga dikenal sebagai pesisir, pada bulan November tahun 1677 dan Juni sampai Juli tahun 1678 Masehi. Kegiatan ini membuat frustasi baik bagi Mataram maupun sekutunya. Perusahaan Hindia Timur Belanda atau dikenal VOC yang juga berupaya untuk membangun suatu monopoli di pesisir. Pada bulan November tahun 1678 Masehi, Kediri direbut oleh pasukan VOC Mataram dan Kajoran kembali ke Jawa Tengah dan membangun pangkalan barunya di Mlambang atau di Kabupaten Gunung Kidul, kini Daerah Istimewa Yogyakarta. Dia bersekutu dengan Raja Namrud atau Nimrod, seorang panglima perang Makassar yang aktif di Jawa Tengah dan memenangkan beberapa penaklukan di sana antara April dan Agustus tahun 1679 Masehi. Namun pada tanggal 14 September, pasukan gabungan VOC dan Mataram di bawah Kapten Belanda Jan Albert Schot dan pimpinan Mataram Sindureja bergerak menuju bentengnya di Mlambang. Serangan ini berakhir dengan kemenangan VOC dan Mataram. Kajoran menyerah, namun Schot memerintahkan eksekusi.
Karena reputasinya yang dihormati, tidak ada pemimpin Jawa yang mau mengeksekusinya, sehingga Slot memerintahkan orang Bugis untuk melakukannya. Para pengikut Gajoran selanjutnya melakukan perlawanan terhadap Mataram setelah wafatnya dan gugurnya Trunajaya pada bulan Januari 1680 Masehi. Mereka termasuk para anggota dan kerabat dari keluarga Gajoran, orang-orang religius dari Tembayat, dan orang-orang dari Kabupaten Gunung Kidul. Para pemimpin mereka termasuk Kartapada, Kartanadi, dan Kartanegara. Raden Gajoran juga dikenal sebagai Panembahan Rama dan terkenal memiliki kesaktian dan kemampuan bertapa. Dalam Bebet Tanah Jawa menyebutnya Raden Gajoran Ambalik atau Raden Gajoran Sang Pembelot, karena peranannya dalam pemberontakan Trunajaya dan Laksamana Belanda. Cornelis Spelman, salah seorang lawannya semasa perang, menamakannya Nabi dari Iblis. Spelman juga menulis bahwa dia mengajarkan para pengikutnya bahwa Allah dan Nabi-Nya tidak akan pernah memberkahi tanah Jawa selama para kafir, yaitu orang-orang Belanda, diterima di sana.